Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 program studi pendidikan matematika akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara. Dengan saya Anes Kolila sebagai moderator dan rekan-rekan saya Febiana Wulandari, Aisyah Nurrahim, dan Kolbina Sajida Akila. Adapun subbab-subbab materi yang akan kita bahas pada presentasi kali ini, yang pertama itu Pancasila sebagai pandangan hidup, yang kedua sila-sila Pancasila yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Anes Kolila. Kemudian yang ketiga itu ada hakikat negara, yang keempat itu ada dasar negara yang akan dijelaskan oleh Aisyah. Yang kelima ada pengaruh Pancasila terhadap negara yang akan dijelaskan juga oleh Aisyah. Kemudian yang keenam itu ada tujuan negara, yang ketujuh ada pengertian dasar Pancasila, yang kedelapan ada Pancasila sebagai dasar negara yang akan dijelaskan oleh Kolbi. Kemudian yang kesembilan ada sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Yang ke-10 ada dinamika dan tantangan Pancasila. Dan yang ke-11 ada sifat pengamalan Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan sehari-hari yang akan dijelaskan oleh Febiana. Yang pertama ada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Menurut Muzayyin 1992, Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa. Maka, nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi atau cita-cita hidup bangsa. Pancasila dalam pengertian ini merupakan suatu dasar, nilai, serta norma untuk mengatur pemerintahan suatu negara. Konsekuensi dari kedudukan Pancasila ini, maka seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, terutama semua peraturan perundang-undangan, dideverifikasikan dan dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila. Pancasila dalam kedudukannya sebagai dasar negara ini berarti pula sebagai sumber dari segala hukum bagi negara Indonesia yang mengatur secara konstitusional negara Republik Indonesia tersebut beserta seluruh unsur-unsurnya yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintahan. Pancasila memberikan arahan tentang bagaimana hukum itu harus menciptakan keadaan negara yang lebih baik dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya. Oleh karena itu, Pancasila dijadikan pedoman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan bermasyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. Berdasarkan pada kalimat tersebut, maka menjadi jelas bahwa Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia merupakan dasar yang paling fundamental dari negara Republik Indonesia atau merupakan pokok kaidah fundamental negara Indonesia. Menurut Sri Saprobto tahun 1907, Pancasila secara singkat merupakan dasar, rangka, serta suasana sehingga merupakan sendi-sendi pokok bagi negara. Pancasila juga mempunyai kedudukan mutlak bagi bangsa dan negara sehingga darinya terletak kelangsungan dasar hidup negara. Pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak lain adalah perwujudan sila-sila Pancasila. Kemudian yang kedua ada sila-sila Pancasila. Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa memiliki arti bahwa sebagai warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa pada Tuhan. Hal ini seperti yang terdapat pada pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
Ada beberapa contoh penerapan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari, yaitu hidup dengan kerukunan dan kedamaian antar umat beragama, memberi kebebasan bagi setiap orang termasuk diri sendiri dalam melaksanakan ibadah sesuai yang dianut masing-masing, dan tidak membedakan orang dengan agama yang berbeda dalam sebuah pergaulan. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini Sekian mengandung video nilai suatu presentasi dari kesadaran, kelompok sikap kami. moral, dan tingkah laku Semoga manusia bermanfaat. didasarkan Kurang pada dan potensi lebihnya budi nurani kami mohon manusia maaf. dalam hubungan dengan Wassalamualaikum norma-norma warahmatullahi dan kebudayaan wabarakatuh. pada umumnya, baik terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia, maupun terhadap lingkungannya. Contoh penerapan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari yaitu mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara manusia. Kemudian sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila ini memiliki nilai persatuan dan kesatuan, artinya mengharuskan setiap orang menghormati semua keanekaragaman yang ada di negara Indonesia. Contoh penerapannya yaitu menjaga ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat dengan persatuan yang dibina bersama. Yang kedua, tingkatkan toleransi sosial pada keberagaman di dalam masyarakat. Kemudian ada mendahulukan kepentingan negara. Kemudian ada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Arti dari sila ini adalah senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat dan semua perilaku bersumber dari nurani yang menjadi pokok utama kebenaran dan keadilan. Contoh penerapannya yaitu membuat keputusan dengan cara musyawarah untuk mufakat atau keputusan bersama, dan tidak memasakkan pendapat sendiri pada orang lain. Dan yang terakhir, sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti bahwa setiap orang di Indonesia berhak mendapat perlakuan adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Contoh penerapannya yaitu bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan menghormati hak-hak orang lain. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang hakikat negara. Nah, hakikat negara menurut Meriam Budiarjo berkaitan erat dengan dasar-dasar yang terbentuknya negara, norma dasar yang menjadi tujuan dan falsafah hidup yang ingin diwujudkan. Nah, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu menurut Diponolo. Nah, terdapat 3 unsur yang menjadi syarat mutlak bagi adanya negara, yaitu yang pertama itu ada unsur tempat atau daerah, wilayah, atau teritori. Yang kedua itu unsur manusia atau umat, ya seperti masyarakat, rakyat, atau bangsa. Nah, yang ketiga itu ada unsur organisasi atau tata kerjasama atau tata pemerintahan. Baik, selanjutnya masih mencakup tentang dasar negara. Dasar negara akan menentukan bentuk negara, bentuk dan sistem pemerintahan, dan tujuan negara yang ingin dicapai, serta jalan apa yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan suatu negara. Nah, konsekuensi Pancasila sebagai dasar negara bagi negara Republik Indonesia antara lain, negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang terbentuk Republik sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Selanjutnya, konsep negara republik sejalan dengan sila kedua dan sila keempat Pancasila, yaitu negara hukum dan demokrasi. Lalu dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 yang berisi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Lalu hal tersebut menegaskan bahwa negara Republik Indonesia menganut demokrasi konstitusional bukan demokrasi rakyat seperti yang terdapat pada konsep negara-negara komunis. Nah, bagian selanjutnya yaitu pengaruh Pancasila terhadap negara. Nah, yang pertama itu sebagai dasar falsafah negara, Pancasila menjadi pedoman nilai dan norma yang mencerminkan keberagaman dan persatuan bangsa Indonesia.
Yang kedua, Pancasila sebagai sumber hukum yang menginspirasi pembentukan undang-undang dan kebijakan negara. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu Pancasila memainkan peran dalam membangun karakter dan identitas nasional yang inklusif. Ada tujuan negara, di antaranya yang pertama, kemerdekaan sebagai tujuan negara, dan yang kedua, ada kekuatan, kekuasaan, dan kebesaran atau keagungan sebagai tujuan negara. Yang ketiga, ada kepastian hidup, keamanan, dan ketertiban sebagai tujuan negara. Dan yang keempat, ada keadilan sebagai tujuan negara. Dan yang kelima, ada kesejahteraan dan kebahagiaan hidup sebagai tujuan negara. Selanjutnya ada pengertian dasar negara, yaitu ada etimologis. Etimologis itu ada beberapa bagian. Yang pertama ada Grundnorm, yaitu norma dasar. Yang kedua ada Rechtsstaat, yaitu cita hukum. Yang ketiga ada Staatsrecht, yaitu cita negara. Dan yang keempat ada filosofis Grundgesetz, yaitu dasar filsafat negara. Dan selanjutnya ada terminologis, yaitu landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Dasar negara juga dapat diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Selanjutnya, ada Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma serta kaidah, baik moral maupun hukum negara dan menguasai hukum dasar, baik yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar maupun yang tidak tertulis atau konvensi. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu, ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Yang kedua, sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan negara. Dibentuk setelah menyerap berbagai pandangan yang berkembang secara demokratis dari para anggota BPUPKI dan PPKI sebagai representasi bangsa Indonesia. Yang ketiga, sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila bersumber dari budaya masyarakat Indonesia sendiri. Berikut adalah sumber-sumbernya. Yang pertama, nilai-nilai ketuhanan atau religiusitas sebagai sumber etika dan spiritualitas yang bersifat vertikal transendental. Yang kedua, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial, bersifat horizontal. Yang ketiga, nilai-nilai etis kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat. Keempat, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Yang kelima, nilai-nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan cita kebangsaan serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh artinya sejauh dalam mewujudkan keadilan sosial. Lanjut, yang keempat, sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Dalam pasal 1 ayat 2 dan di dalam pasal 36A, pasal 1 ayat 2 UUD 1945 terkandung makna bahwa Pancasila menjelma menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional
Konsekuensinya, Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara memiliki sejarah dan proses perumusan yang panjang dan dinamis. Pancasila pertama kali diusulkan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidato di depan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang biasa kita sebut BPUPKI. Pancasila sebagai dasar negara kemudian mengalami beberapa perubahan dan penyesuaian seiring dengan perkembangan politik dan sosial di Indonesia. Pada masa Orde Lama, Pancasila sempat ditantang oleh ideologi komunisme yang dianut oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI, dan pada masa Orde Baru, Pancasila dijadikan sebagai satu-satunya asas organisasi kemasyarakat atau ormas melalui TAP MPRS tahun 1966. Dan pada masa reformasi, Pancasila menghadapi tantangan dari gerakan separatisme, radikalisme, dan liberalisme. Dan berikut adalah beberapa tantangan yang dihadapi oleh Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, globalisasi, karena dapat mengancam kedaulatan dan keutuhan negara Indonesia. Yang kedua, radikalisme, karena dapat mengganggu stabilitas dan keamanan nasional. Yang ketiga, intoleransi, karena dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang keempat yaitu korupsi, karena dapat merusak moral dan etika bangsa Indonesia. Sifat pengamalan Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sifatnya itu ada dua. Yang pertama itu objektif, yaitu barang siapa yang melanggar sila-sila Pancasila sebagai dasar negara akan dikenai sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang kedua, imperatif, artinya mengikat dan memaksa semua yang ada di dalam wilayah kekuasaan hukum negara Republik Indonesia untuk melaksanakan, mewariskan, mengembangkan, dan melestarikannya sebagai norma tertinggi dalam negara serta sumber dari segala sumber hukum bangsa Indonesia.